Karena beratnya searan tamu surga bigairi hisab. Dan cukup si sembahyang, dan cukup si sembahyang berjamaah, dan cukup isi ngaji doang, dan cukup si bersedekah doang. Yang namanya orang tiang pelungguh menjadi penghuni atau masuk surga bigairi hisab. Dan cukup isi ngaji, sembahyang, puasa, zakat doang. Tapi ada hal-hal yang lebih berat. Seperti antu tia amman haramaka wa tasilaman qata'aka wa ta'fu amman zalamaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam warham ummat Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ansur wa hafaz ayatna radhal watani bil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Para pengurus organisasi, sesepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan muslimat, pimpinan pengurus organisasi, adik-adik bijejari, jamaah pengajian laki bini yang dirahmati Allah. Alhamdulillah tiang pelonggom sami ngaji seperti niki adalah sebagai upaya, sebagai usaha tiang pelonggom sami agar masuk dan tergolong di doanya al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh agar tiang pelonggom masuk surga bi ghairi hisab. Al-Maghfurlah mendoakan setiap pengajian, tapi pelungguh tidak mau ngaji, begak sekat. Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh mendoakan di setiap pengajian agar warga Nahdlatul Watan kita semua masuk surga bi ghairi hisab, tapi pelungguh berjumat ni demele, sembahyang berjamaah pelungguh tinggalkan. Ngorban ndak mau, nyumbang ndak mau, gotong royong dek demele, pesekolah bijejari dek pondok-pondok pesantren Nahdlatul Watan ndak mau, berat jamaah sami. Jadi sekalipun beliau mendoakan, tapi pelungguh ndak mendukung atau tidak melakukan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya seke doang, berat doang. Justru Al-Maghfurlah mendoakan agar tiang pelungguh masuk surga bi ghairi hisab. Karena beratnya searan tamu surga bi ghairi hisab. Dan cukup si sembahyang, dan cukup si sembahyang berjamaah, dan cukup isi ngaji doang, dan cukup si bersedekah doang. Yang namanya orang tiang pelungguh menjadi penghuni atau masuk surga bi ghairi hisab. Dan cukup isi ngaji, sembahyang, puasa, zakat doang. Tapi ada hal-hal yang lebih berat. Seperti antu tia amman haramaka wa tasilaman qata'aka wa ta'fu amman zalamaka. Berat doang no ibu-ibu. Napi maknanya agar pelonggom ikhlas mau memaafkan orang yang pernah menzalimi pelonggom. Berat nak tonde. Ibu-ibu pelonggom terbaik semama disik dengan ikhlas pelonggom maafkan. Berarti ini teman bau tama surga bi ghairi. Jangan pelonggom sangka isi Al-Quran, isi Al-Hadis hanya sembahyang, hanya puasa, hanya zakat, hanya bersedekah, hanya baca Quran.
hanya wirid, zikir dan doa, bukan sebatas nike isi Al-Quran dan hadis. Di antara isi Al-Quran dan hadis yang berat, wal afina 'anin nas. Din kasak si meja barang ni, kasak ni kira-kira. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard wa'iddat lil muttaqin. Allah Ta'ala siapan tiang pelunggum surga. Sai ganjari ahli surga masuk surga bi ghairi hisab. Allazina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang mau beramal baik dalam keadaan suka maupun duka. Alhamdulillah berhasil lulus tiang pelunggum ni. Darak kepeng pelunggum ikhlas ngeluarkan layatan 5.000 demi suksesnya acara organisasi. Lulus tenik. Pelunggum darak kepeng kurang rezeki pelunggum, tapi tatkala anak cabang atau pengurus muslimat minta pelunggum, Masya Allah, kau berutang tu jual sayur pokok narasit nyogolan. Yumpiku nafis sarra wad dharra. Wal kaziminal ghaiz, bisa menahan amarah emosinya. Pelunggum-pelunggum sak mama tok omeang si senina pelunggum. Nabi bahasa lenek tok omeh. Di omeh pelunggum bapak-bapak sama istri pelunggum. Nabi sebabnya karena pelunggum di tuah sadin kepeng. Ngomeh dengan ni. Atau ibu-ibu pelonggem di omeh sama suami pelunggum karena rasen kanduk pelunggum embe tak sieun, embe tak sebieun. Tapi pelunggum bisa menahan emosi. Itu namanya wal kaziminal ghaiz. Bisa menahan amarah, bisa menahan rasa sili. Lulus tenik. Nah, yang ketiga berat. Wal afina 'anin nas. Dengan seikhlas maafan selapu siapapun yang pernah menzaliminya. Nas, bukan hanya mukmin di sana, wal afin 'anin nas. Saipun yang pernah menzalimi pelunggum, sakiti pelunggum, pelunggum maafkan. Namanya nas, manusia, bukan hanya orang beriman, bukan hanya warga Nahdlatul Wathon, bukan hanya keluarga, bukan hanya tetangga, siapapun namanya nas, manusia panjat Allah Ta'ala. Itu berat nih jamaah asal. Seperti yang tiang tanya, ibu-ibu pelunggum, suami pelunggum diambil orang, ikhlas pelunggum. Basir, memang berat. Lamun semamet terbaik isi dengan ikhlasan. Bila perlu niatan jari sedekah amal jariah. Bila perlu pelunggum niatkan jari sedekah amal jari. Pelunggum-pelunggum yang laki-laki sila banyak masalah kita. Semua kita punya masalah. Baik dengan keluarga maupun tetangga. Silahkan kita berusaha untuk kita maafkan. Pelunggum yang menjadi anggota barisan Hizbullah banyak cacian, banyak makian. Aluran baik jangan peduli. Maafkan. Dik neman nau arana. Maafkan dia. Alhasil 'anin nas wal 'afina 'anin nas, baru orang nike menjadi penghuni ahli surga yang bighairi hisab. Harus dia ikhlas, bisa mengamalkan firman Allah yang ada di Al-Quran, wal 'afina 'anin nas, ikhlas dia maafkan siapapun yang pernah menyakiti atau menzaliminya, ikhlas dia maafkan. Karena beratnya Bapak Ibu menjadi penghuni ahli surga nika, al-maghfurlah, doakan pelunggum bilang pengajian. Apa pelunggum cukup dengan doa lalu pelunggum tak solat, pelunggum tak berjumat? Tak bisa aja masa. Tidak bisa seperti niki.
Haruslah makanya melalui pengajian-pengajian seperti niki yang diadakan oleh anak cabang, niki adalah salah satu upaya usaha agar tiang pelunggum menjadi penghuni ahli surga, agar tiang pelunggum termasuk dalam doa yang telah didoakan oleh guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh Adik Tejari dengan saktama surga bighairihi hisab. Berembit nanti bantu Al-Maghfurlah, isi terajin ngaji, terajin berhizib, terajin gawe ibadah perintah Allah, ta'amalan ajaran-ajaran Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Jangan pelunggum hanya fanatik kepada Bapak Maulana Syekh, lagu pelunggum tidak fanatik kepada ajaran Bapak Maulana Syekh. Bermasailah niki. Nggih? Bermasailah. Ngaku diri fanatik kepada guru besar kita Al-Maghfurlah. Demikian juga ajaran-ajarannya, pesan wasiatnya harus tiang pelunggum endah fanatik. Nabi di antara pesan wasiat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, zaman sekarang zaman mungkarat. Oh, makin zaman mungkarat Bapak Ibu. Bikin zaman mungkarat, bilang langan arak doang dengan gawe maksiat. Pelunggum sugulik jalan-jalanan, jalan raya pelunggum bedait kancil kecimol balik. Wah, deboya kecimol. Syukur lek lenek jak anda rak kecimol. Oh, gendang belik aman, arak aman gendang belik ya pelunggum. Yang bermasailah makin kecimol, masya-Allah. Nggih, ni muda-muda ibu-ibu sak tahu tegal HP jauhan boya kecimol. Nggih, atau adik-adik yang muda bijajari sekolah boya me kecimol. Masya-Allah, nauzubillah. Seperti yang pelunggum saksikan. Memang hendak selapu kecimol meno lagu sekek dua sak meno. Sudah dia mabuk, sudah dia tawuran, sudah dia saling bacok, sudah dia erotis marak bahasa mangkin. Nauzubillah. Iya aran zaman mungkarat. Pelungguh melalut layatan lagu di dengah pengajian Panglima Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon. Napi gawe, begosip gawe. Nggih? Pelunggum pergi layatan di anggota Barisan Hizbullah Nahdlatul Wathon, kita diajak untuk membaca surat Ikhlas, berzikir, berdoa, ni ngeraos gawe. Itu juga termasuk zaman mungkarat Bapak Ibu. Terlalu banyak silahkan cek nyuk diri itu masing-masing Bapak Ibu. Banyak sekali kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kekeliruan, sarak lik diri sila. Tidak seperhatian kesalahan dengan doang, ternyata pada diri kita pun banyak kesalahan-kesalahan. Namanya zaman mungkar. Membutuhkan banyak baca salawat. Ya, butajah terpesan wasiat isi Bapak Maulana Syekh agar tiang pelunggum banyak membaca salawat. Piran dan terbaca salawat, ibu-ibu bilang jelo. Pelunggum ibu-ibu piran dan baca salawat, bilang jelo, bilang malam. Baun 10, baun 100, ndiin bau. Berembe pelunggum bapak-bapak, pelunggum mampu sudah membaca selawat pelunggum 100 sehari. Oh, ndik nuah. Berarti ndik teman amalan pesan wasiat Bapak Maulana Syekh. Ndik teman bau gawe pesan wasiat Al-Maghfurlah Bapak. Imam Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala paling sedikit, paling sekejik tiang pelunggum sami baca selawat bilang jelo, bilang malam, baru tergolong orang yang banyak membaca selawat seperti pesan wasiat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, dan kurang lekan 313 kali sehari semalam. Berarti lamun pelungguh ndikman mampu amalan baca selawat 313 kali, pelungguh termasuk orang yang belum mampu mengamalkan pesan wasiat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Pelungguh masih tergolong hanya fanatik kepada Al-Maghfurlah,
tapi pelunggum abaikan, lalaikan pesan wasiat dari almarhumlah Bapak Maulana Syekh. Jelas ibu-ibu? Aku dirin umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penatik ke deside Nabi, lagu ajaran Nabi ndarak bun gawe. Berembe kira-kira ini tetaku si deside Nabi jari umat nerak. Fanatik ke al-maghfurlah wajib karena guru kita, tapi ajarannya aja pelunggum abaikan, pelunggum tinggalkan. Ini tetaku isi al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Itulah maksud tiang bahwa wajib kita fanatik kepada guru besar kita, lebih wajib lagi kita fanatik kepada ajaran-ajaran, pesan-pesan, wasiat-wasiat al-maghfurlah Bapak. Nabi pesan wasiatnya seperti yang tiang sampaikan tadi, tiang pelungguh dipesankan, diwasiatkan oleh al-maghfurlah untuk banyak membaca solawat. Solawat Nabi bebas. Solawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Solawat endaharan. Sallallahu wasallam alaika ya Rasulullah. Adrikna solawat endaharan. Allahumma salli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekali pelungguh baca salawat. Wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 2 kali pelungguh baca salawat. Warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 3 kali pelungguh baca salawat. Wansur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. 4 kali pelungguh baca salawat. Kalau pelungguh baca salawat islahul itu kelebihan, keistimewaan yang namanya membaca salawat islahul Berarti pelungguh berapa kali? Kalau pelungguh amalkan salawat islahul ummah 33 kali, pelungguh termasuk tergolong orang yang membaca, mengamalkan, tergolong orang yang memperbanyak membaca salawat. Ingat-ingat Bapak Ibu, baru termasuk dengan beriman memperbanyak baca salawat, baru tiang pelunggum termasuk mengamalkan pesan wasiat Bapak Maulana Syekh untuk memperbanyak baca salawat, harus pelunggum baca salawat 313 kali. Itu katanya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Irsyadul Ibad namanya, yang dibaca di Mahat niki. Nggih, 313 kali. Kalau pelunggum amalkan selawat islahul ummah 10 kali, 10 kali 4, piren ibu-ibu 40. Kalau pelunggum membaca selawat islahul ummah 100 kali, berarti pelunggum membaca selawat 400 kali. Berapa pelunggum bisa amalkan? Silahkan. Andaikan pelunggum amalkan 30 kali, berarti pelunggum sudah mengamalkan membaca selawat 300 kali. Tinggal pelunggum tambah 13 kali. Nah, apabila pelunggum 334 kali membaca selawat islahul ummah, berarti pelunggum sudah termasuk dalam kategori orang yang mampu mengamalkan, memperbanyak baca selawat. Sila de mulai langan mangkin. Lamun de mulai leman neng kepiran dengan mulai amalan pesan wasiat al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh memperbanyak baca selawat. Lamun de mulai langan neng ke. Makanya belilah tasbih. Biasakan diri Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sambil pelungguh pete rebu baca selawat. Sambil pelungguh melayatan baca salawat, sambil pelungguh meriap baca salawat, insya Allah akan pelungguh jadi orang yang terbiasa, sehingga sehari semalam pelungguh mampu membaca salawat 313 kali. Umur pelungguh makin ada yang umur 40 tiang lihat, ada yang berumur 30, ada yang berumur 60, macam-macam umur pelungguh nikah. Bu ternyata di 2 bau amalan salawat 313 kali. Berarti pelunggum kemanakan pesan wasiat al-maghfurlah Bapak
Maulana Syekh. Itulah makanya anak cabang Pelonggom selalu ajak Pelonggom ngadakan pengajian. Adik sak ngumbe, adik sak mampu, sekedik demi sekedik kita amalkan pesan-pesan wasiat guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Banyak pesan wasiat beliau luar biasa. Tapi yang ada yang lebih utama seperti yang Tiang sampaikan tadi. Yang kedua, setelah membutuhkan banyak membaca salawat, demikian juga Nabi membaca Quran, zikir, dan taubat. 4 wahai ibu-ibu. Banyak baca salawat, baca Quran, zikir, dan taubat. Papah nomor 2 aroratit dit lulus sidang. Rajin ibu-ibu Pelungguh baca Quran. Dek yakin tiang Pelungguh rajin baca Quran. Degak sengke langkah kita jumpai jamaah yang aktif membaca Al-Quran. Paling merebut ustad-ustad, guru ngaji rajin baca Quran. Kelas Pelungguh, dek teman lulus papah ni, dek teman bau amalan pesan wasiat Al-Maghfurlah Bapak. Ngumbe angkon tetaku isi Al-Maghfurlah era. Ngumbe kira-kira. Makanya kembalilah kepada kaedah yang tadi. Jangan tiang Pelungguh hanya fanatik kepada Al-Maghfurlah, tapi Pelungguh lale alias tidak fanatik kepada ajaran pesan-pesan wasiat Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Al-Maghfurlah dulu si ingat tiang waktu tiang ngaji di Musalla Al-Abror. Beliau ndin kayun kesanjung-sanjung si murid. Dek me sanjung aku, dek me tahu pepe. Itu menggah Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Saya tahu aku hanya gurungku, Syekh Hasan Al-Masyad. Sampai begitu tegas. Berkali-kali tiang dengar di Musalla Al-Abror. Mungkin di cabang Pelunggum, Ustadz Haji Husnul Abrar mungkin ada rekamannya. Karena beliau paling aktif ngerekam dulu. Tapi tiang ingat sampai makin. Kurang kayun, kurang suka, nek nemele, ngono bahasa kasar. Al-Maghfurlah disanjung-sanjung oleh muridnya. Kenapa? Bahasa makin teparam cari muka Pelunggum. Karena ada yang sanjung Al-Maghfurlah seperti ini, ada nu aja-aja. Itu makna isyarat yang ada. Secara ilmu balaghahnya. Aduh ante sanjung aku cari muka. Ngono ke bahasa kasar. Ante sanjung aku arak kena mek ini arak milik mek. Ngono bahasa kasar sila. Makanya ndak kayun disanjung-sanjung. Memang hadis belok dalam bicara masalah hadis lah. Oke. Kenapa? Basen beliau saya tahu aku hanya gurungku Syekh Hasan Al-Masyad, Sayyid Amin Al-Qutubi. Itu kata Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Nah, Bu Pelungguh mungkin sila tiang Pelungguh kita berusaha sedikit demi sedikit, makin kita fanatik juga. Kita jangan lalaikan pesan wasiat Al-Maghfurlah seperti yang tiang sampaikan tadi. Mari kita berusaha banyak baca salawat. Yang kedua memperbanyak juga membaca Al-Quran. Yasin, alhamdulillah Pelungguh yang rajin berhizib, Pelungguh amalkan Yasin. Tapi dia lihat tatkala acara hiziban luwek sabareh datang istadi azamatu tampariji baru datang. Yasinnya mana? Selapu doa secara hizib, selapu sa Pelungguh baca le hizib uli sa paling afdal Yasin. Al-Quran. Itu yang sering kita lalaikan. Makanya Al-Maghfurlah pesan wasiat yang Pelunggum sami untuk banyak membaca Al-Quran. Beliau wikan murid-muridnya, warga-warganya, jamaah-jamaahnya. Lemak buyen, lemak yen berhizib. Paling tu datang barai istadi. Ndak datang dari awal. Yasin Pelunggum ketinggalan. Araan Pelunggum milu lekan Yasin. Paling afdal, paling mulia, paling istimewa
tatkala kita hiziban sila adik demi lu lekan Yasin wal Qur'anil Hakim sampai tutup. Kan Quran ni ke jamaah sami. Tak bisa dibandingkan kelebihan keistimewaan membaca Al-Quran dengan bacaan-bacaan amalan-amalan yang lain. Tidak bisa dibedakan. Saya berkeyakinan bahawa menteren papu kemuliaan mustajaban kaca Quran bisa keluar dari iman. Na'udzubillah. Saya berkeyakinan bahawa doa ini lebih mulia, lebih istimewa dengan Quran. Bahaya iktikad keyakinan tiang pelunggung keluar dari iman. Intinya ndara atasan muliaan istimewaan kaca bacaan Al-Quran. Makanya Al-Maghfurlah mewasiatkan kepada tiang pelunggung untuk membaca Al-Quran. Barangkali bapak-bapak, ibu-ibu, tatkala pelunggung berhizib hadir dari awal atau pertengahan bud datang. Arak seawal, arak seteng sila berusaha. Iya gawin tengaji jamaah sami. Nggih. Gawin tengaji hikmah tengaji adet tahu kekurangan. Adet tahu kesalahan supaya kita membenahi diri. Iya gawin tengaji. Adik saya tahu salah. Kamaran nikah, Selanjutnya setelah nikah Nabi pesannya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Pelunggung sering dengar nikah pengajian, sering. Baca Quran, barulah berzikir. Alhamdulillah rajin pelunggung zikir. Kalau ada anggota barisan Hizbullah, paling kurang pelunggung 9 hari 9 malam pelunggung berzikir. Lulus tepapah zikir jadi dapat. Nggih? Lagu membaca Quran dia lah begak berat ni dapat. Baca selawat. Nah, insyaallah gampang sebenarnya ni ke, tinggal kemauan makin. Atau pelunggung belum tahu. Lema alat layatan, pelunggung pano, pelunggung peterbu berusaha baca selawat islahul ummah atau nabi yang pelunggung ketahui. Barulah tobat, memperbanyak tobat. Maknanya tiang pelunggung dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bertaubat, baca astagfirullah sehari semalam dan kurang lekan 100 kali, minimal 70 kali sehari semalam. Wallahi la astaghfirannallah, demi Allah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, saya mohon ampunan, saya beristighfar, mohon ampunan kepada Allah setiap hari, setiap malam, dan wah kurang lekan pitu sab'ina maratan, 70 kali. Ili riwayat lain mi'ata marratin desida Nabi, dan wah kurang baca astagfirullah, mohon ampunan kepada Allah, dan wah kurang leman 100 kali kelas Nabi. Tiang pelunggum tani jari, tiang pelunggum dengan marak niki sila bila tak istighfar 3 kali jarak sembahyang. Nak bila tak tajah sidi Nabi 70 kali. Angkaan 70 kali karena manusia ni ke sagawe dosa salah adalah anggoten sak pitu zahir, anggoten sak pitu batin. Marak keluik bila jari ni ibu-ibu. Pitu zahir, pitu batin anggoten pelonggong. Ia gawe maksiat. Penentang 1, edong 2, beweh 3, kentok 4, 5, kaki 6, kemaluan 7. Ia gawe salah no. Lain dosen ima, lain dosen lain. Lain dosa ucapan. Terkadang lisan terbelenggu. Lagu kentok dengah maksiat, berarti kentok gawe salah. Telinga tidak mendengar, bibir tidak berbicara, mata melihat aurat, buyen kecimol ngecok. Berembe kira-kira, matalah yang merdosa. Okay? Makanya manusia, selaku manusia panjang Allah, punya anggota 7 zahir, 7 batin. Tidak jarin pitu, tambah pitu, 14.
Demikian juga tiang pelonggom punya anggota batin namanya. Ada namanya kolbi, ada namanya ruhi, ada namanya sirri, ada namanya khafi, ada namanya akhfa, ada namanya nafsun natik, ada namanya kullul jasad. Pitu zahir, pitu batin. Selapu anggota sapitu ni ke mesti tahu gawe dosa salah, pitu jelo, pitu kelam. Iman gawe dosa le pitu jelo, iman gawe dosa le pitu kelam. Anggota sapitu zahir, pitu batin mesti satahu gawe dosa salah, elek bawa langit sapitu, elek atas bumi sapitu lah lapis. Model kesalahannya beda-beda. Itulah sebabnya kesalahan-kesalahan nike tiang pelungguh diperintahkan oleh Deside Nabi tunasan ampun maaf 5 kali sejelo sekelem paling kurang. Bisa 5 kali sejelo sekelem, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, subuh. 5 kali 14 kira jarin. Bija jari menisak pengot-pengot kecopoh. 5 kali 17 berapa? 14. 70 ya bun berhasil 70. Jelas ni ke? Tiang pelonggong gawe dosa salah pitu jelo pitu kelem. Nggih, seperti yang uraikan tadi. Mbesa gawe salah sampat olas senu. 4 olas pitu zahir pitu batin mesti dia pernah berbuat salah. Pira kali tiap tunasan ampun maaf 5 kali sejelo sekelem. Nah, makin 5 kali 14, iya bun jari pitu puluh. Makin intinya tiang pelonggom sila di sisa umur nike kita berusaha ndak baik kurang pelonggom baca istighfar sehari semalam ndak baik kurang lekan pitu puluh kali. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Kontek-kontek wasilah. Nanti tatkala pelungguh nikmat, silahkan tambah astagfirullahalazim, allazi la ilaha illallahul hayyul qayyum wa atubu ilaih. Silahkan nikmat dulu. Makin ya pokok bau pitu puluh dulu Bapak Ibu. Itu pesannya siapa? Pesan Deside Nabi. Semua yang ada di wasiat Bapak Ibu, waharak doang ngele Al-Qur'an. Sudah ada semua di Al-Quran. Tidak ada yang piwal dengan Al-Quran. Di semua pesan wasiat Al-Maghfurlah lekan awal sampai akhir. Bahkan lekan luking pun semua ada di Al-Quran. Semua ada di Al-Hadis. Nah, coba pelunggum. Apa wasiat apal dia coba. Ini ibu sangarak penyanyi-penyanyi itu. Apa wasiat sak pelonggom apal masih ingat sila selain sak baru ni ke? Ndarak bani muni ni. Lebih. Harap pelonggom ingat? Banyak pelonggom sebenarnya ni. Kata adik-adik yang tolak, yang talibat. Semuanya intinya. Silahkan mungkin pelonggom tak percaya. Pelonggom keluarkan satu wasiat, insyaallah tiang akan keluarkan ayatnya, keluarkan hadisnya, yang keluarkan apa kata ulama yang ada pada kaitannya dengan masalah ini. Mudah-mudahan ada nanti di Nahdlatul Wathon bisa mengkolaborasikan atau bahasa pondok pesantren mensarahkan wasiat renungan masa dengan Al-Quran dan hadis beserta fatwa-fatwa kata-kata hikmah daripada para ulama. Mudah-mudahan ada. Nggih. Jemaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nikalah pesannya Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh yang tiang pelonggom sami untuk membuktikan diri bahwa kita fanatik kepada beliau, tapi jangan pelunggum tidak fanatik kepada ajaran-ajaran guru besar kita Al-Maghfurlah Bapak. Barulah yang terakhir mengingat Allah setiap saat. Paling berat membutuhkan banyak baca salawat,
ringan. Perintah Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Perintah Allah dalam Al-Quran untuk banyak membaca salawat. Hadis-hadisnya, aksiru salatakum alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun li zunubikum. Din cocok kesampian di pelunggung, penang pelunggung namun kuat lalu dengah Quran hadis. Lalu bija jari. Nah, yang paling berat di antara pesan-pesan wasiat al-maghfurlah adalah mengingat Allah setiap saat. Paling berat, ibu-ibu. Baca Quran tidak seberat mengingat Allah. Yang namanya mengingat Allah paling berat. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wah, arah li Quran. Mengingat Allah akbar, paling berat. Ya endah, paling sekat. Pelungguh menyekat sembahyang. Apakah tatkala pelungguh sembahyang ingat Allah? Allahu akbar. Kesekat baca Fatihah imam ni mulai ngerumunangan tuh. Apalagi ente ingat Allah. Uhan sa imam selesai baca Al-Fatihah, ada saja komen di dalam hati. Imam belu antan baca ayat iza zulzilatil ardu zilzalaha. Kontean gak mabun baca ayat nentau dengan lapah. Nentau dengan wahlallah barut oleh lekan bangkat di teman meriap macam unin angen. Inilah gambaran sekatnya yang namanya mengingat Allah. Okeylah pelonggoh baca zikir astaghfirullahalazim la ilaha illallah. Nika namanya mengucapkan, bukan namanya mengingat. Beda mengingat, beda mengucap. Semua kita mampu membaca la ilaha illallah, tapi coba cek atin pelunggum. Apakah pelunggum ingat ke Allah? Itu namanya zikrullah. Zikrullahi bil janan. Itulah hakikat daripada zikrullah. Ingat Allah kadu ate. Ingat Allah kadu ate lah yang tidak dibatasi oleh waktu dan tempat. Kapan dan di mana saja bisa tiang pelunggum berzikir. Ingat Allah kadu ati. Lamun kadu lisan mengingat Allah kadu lisan terbatas. Pelungguh makan, pelungguh minum bisa la ilaha illallah ini. Pelungguh mengajar, pelungguh kerja, tidak bisa lisan nika mengingat menyebut Allah. Tapi kalau hati kapan dan dimanapun bisa pelungguh mengingat Allah. Lihat al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Dimanapun beliau mengadakan pengajian, tasbihnya jalan terus. Pengajiannya jalan, di sini diucapkan, tapi hatinya tetap ingat kepada Allah. Itulah hakikat zikir. Bukan hanya la ilaha illallah, la ilaha illallah, baru termau 20 la ilaha illallah, sogul ambun pelalah kanduk. Sogul ambun kupi terseduh. Terganggu pikiran pelungguh. Bila itu ingat berarti ingat tujuh kupi. Ingat tujuh pelala. Semuanya ini ke mana maksud yang adalah Al-Quran sudah menjelaskan wala zikrullahi akbar. Mengingat Allah lah paling sekat, paling berat. Makanya al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh pun tidak mau ketinggalan untuk mengingatkan murid-muridnya, warga-warganya melalui wasiat renungan masanya mengingat Allah setiap saat. Berbentan memiliki ilmu dasarnya. Ilmu dasar tiang berikan. Karena untuk meraih kesana pelunggum butuh riadah, butuh mujahadah. Itu dipelajari dalam ilmu tasawuf, itu dipelajari dalam ilmu tarekat.
Dah bisa hanya seperti niki majelis-majelis untuk bisa sampai ke sananya. Begak berat sekali Bapak Ibu. Okay? Jadi tidak semudah seperti belajar sembahyang, belajar puasa, belajar zakat yang namanya mengingat Allah setiap saat. Berat. Ilmu dasarnya seperti niki. Zikir yang hakiki kuncinya berpikir tentang nikmat ilahi. Bahasa konteks ini ibu-ibu. Adet jari dengan sak zikir harus kebiasaan diri berpikir. Berpikir. Contoh, pelungguh meleka. Tatkala pelungguh berpikir tentang diri pelungguh atau napi yang pelungguh melihat. Pelungguh meleka, pelungguh berpikir, ya Allah, sehat jengku. Pelungguh berpikir tentang nikmat Allah, otomatis aten pelungguh akan ingat kepada Allah. Pelungguh kelur nasi, pelungguh enam ai, berpikir, nasi saya lekan nasi. Ai saya lekan ai. Allah. Tahun pelungguh pihak ai estetik. Tidak ada satupun yang mampu menciptakan, membuat setetes air, sebutir nasi. Pelungguh berpikir seperti ini ke, otomatis pikiran nike, nafsu natik namanya, itulah yang akan kembali kepada latifatul qalbi. Pelungguh pergi ke sawah, pelungguh pete rebu, pelungguh lihat kebun, bangkat, Masya Allah, luas dia. Berpikir, saya pihak tanah. Saya depan rebu nike. Berpikirlah pelungguh berpikir, pelungguh akan mengatakan Allah, niscaya akan lama-lama akan singgahlah Allah dan tetaplah Allah ada dalam hati tiang pelungguh sana. Lagu lamu berpikir ndek ya agak sekat untuk tiang pelungguh menjadi orang yang berzikir menggunakan janan, menggunakan latifatul qalbi, menggunakan hati. Itulah zikir yang hakiki, yang tidak terbatas dengan waktu maupun tempat, yang namanya berzikir kadu hati. Okay? Nah makanya itulah sebabnya yang matur bahwa mengingat Allah setiap saat itulah yang paling berat, paling sengkeja masami. Tiang pelungguh yang kedegawe perintah Allah pun lupa kepada Allah. Hanya sebatas gawe perintah Allah. Sembahyang perintah Allah. Ingat Allah juga perintah Allah. Mbesengkean, mana yang lebih berat? Gawe perintah Allah atau mengingat Allah? Jawabannya mengingat Allah jauh lebih berat. Karena ayatnya sudah mengatakan wala zikrullahi akbar. Buktinya, tiang pelungguh mampu gawe perintah Allah 13 jam. Pelungguh puasa, pira jelun, pira jam terpuasa, lekan jam 5 sampai jam 6 baru terbuka. Berarti pelungguh 13 jam. Mampu pelungguh gawe perintah Allah 13 jam. Tapi mampukah pelungguh ingat Allah 13 jam? Enggak nek 13 jam 3 menit doang. Pelungguh sembahyang subuh pira menit sembahyang subuh paling 3 menit. Allahu Akbar. Selama 3 menit pun enggak mampu kita mengingat Allah. Apalagi 13 ya. Ini sudah sebagai fakta, realitanya, bukti nyata bahwa wala zikrullahi akbar. Karena akbarnya, karena beratnya, al-maghfurlah Bapak Maulana Syekh berpesan, berwasiat kepada tiang pelungguh sami melalui wasiat renungan masanya. Nah, jamaah pengajian yang dirahmati Allah, semuanya nikah adalah supaya tiang pelungguh makin sebagai murid-murid beliau terus menerus menjadi murid yang lebih hebat. Nggih. Tiang pelungguh berbicara lebih hebat, ajaran-ajaran beliau, pesan-pesan wasiat beliau, itulah yang kita berusaha amalkan sekeji demi sekeji. Tidak mampu amalan selaku pesan wasiat Bapak Maulana Syekh, tidak mampu pelungguh.
Kalau pelungguh mampu pahami saja, tidak ada yang mampu, apalagi mengamalkannya. Coba contohnya, mengingat Allah setiap saat, siapa yang mampu? Kalau pelungguh mampu amalkan, berarti pelungguh sama level makom pelungguh dengan Bapak Maulana Syekh. Baca Quran aja tidak lulus yang pelungguh. Baca selawat saja tidak lulus. Apalagi mengingat Allah setiap saat. Orang yang paham dalam arti makna daripada mengingat Allah setiap saat, tentu pelungguh-pelungguh yang sudah aji kitab tasawuf, pelungguh-pelungguh yang sudah belajar ilmu-ilmu tarekat, itulah yang paham bagaimana kedalaman, kemuliaan, sekatnya, beratnya yang namanya mengingat Allah setiap saat. Jamaah pengajian yang dirahmati Allah, apabila tiang pelungguh makin sengelak ngaku sebagai murid beliau, mengamalkan ajaran-ajaran beliau, barulah kita bisa ngiring beliau masuk surga bigairi hisab. Aku deret murid lagu darat dan temile pati, iring Bapak Maulana Syekh. Baca Yasin dek demele, baca selawat dek demele, uli silak tak bisa aja masang. Apa contohnya di Al-Quran? Banyak. Contohnya misalnya Nabi Allah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Nabi Allah Nuh punya anak namanya Kan'an. Lagu den mele pati mami. Ndak mau ikuti perjuangan bapaknya, neraka ton terbejak isi Allah Subhanahu wa taala. Abu Jahal, Abu Lahab, tabbat yada Abi Lahab. Abu Lahab keluarga dekatnya, pamannya deside Nabi. Keluarga Nabi, tapi tidak mau ikuti ajaran Nabi. Neraka tentu borgol isi Allah Subhanahu wa taala. Keluarga Nabi, anaknya desidna Nabi seperti Kan'an atau istrinya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Tidak pati, tidak ikuti ajaran-ajaran Nabi Allah Nuh. Neraka tonton borgol isi Allah Subhanahu wa taala. Ini anaknya Nabi, keluarganya deside Nabi, pamannya deside Nabi. Sila neraka tahu. Apalagi kelas tiang pelungguh saya tidak andalan. Enggak andalan tiang pelungguh nini Tuan Guru Saleh Ahmad. Andalan tiang pelungguh Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh. Tapi syaratnya Nabi harus kita jaga, ikuti apa arahan-arahannya, ajaran-ajaran beliau, pesan wasiat daripada Al-Maghfurlah maupun nini Tuan Guru Saleh Ahmad. Baru selamat ya Mas Sami. Nggih, jelas Ibu? Nah, sekedar niki ya. Nggih. Nah, sekedar niki sebagai pengajian kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada barokahnya, dan mudah-mudahan bisa kita amalkan di sisa umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana.